Keberanian tak selalu ditiupkan dengan suara lantang, karena keberanian terkadang hadir lewat lembut bisikan nurani. Seperti Demian, ia menjadi ilusionis tanpa suara lantang dan berdentam-dentam, tetapi ia meraihnya dalam diam, dalam semayam keberanian. Lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 19 Juni 1980 silam, anak pertama dari dua bersaudara yang terlahir dari pasangan Budi Santoso dan Tuti Suherni itu sejak awal sudah dibekali keberanian untuk meretas hidup. Terlahir dengan nama Aditya Prambudi, maka dengan berani Demian kecil berdamai dengan kesendirian sebab sang ayah terus-terusan pergi berlayar. Jadi pulangnya itu bisa kadang-kadang 6 bulan sekali atau kadang-kadang setahun sekali ketemunya. Nah kemudian pada saat saya udah mulai dewasa, kalau nggak salah TK ya, masuk TK, mengarah mau ke TK itu papa saya memutuskan untuk tinggal di Jakarta dan memutuskan untuk kalau gini terus mungkin akhirnya dia jauh dari anak-anaknya, dari istrinya kan. Terus akhirnya papa saya berhenti berlayar, kerja di darat. Tapi tetap masih berurusan dengan laut-laut lah. Jadi dia tetap berurusan dengan kapal karena mungkin idealismenya atau mungkin jiwanya di situ. Dia kerja di darat, terus memutuskan untuk tinggal di dulu rumahnya di Petamburan saya, rumah pertama saya. Waktu kehamilannya sih biasa ya, kayak ibu-ibu biasa. Cuman waktu terakhir hamil 8 bulan, itu saya jalan-jalan pagi, terus mau disosor soang. Disosor soang, terus langsung itu saya mau jatuh, langsung sore itu saya melahirkan, masuk rumah sakit. Saya dulu profesinya kan sebagai pelaut ya, jadi pada waktu lahir saya tidak ada di tempat, jadi saya masih di luar. Dan hanya mendapatkan surprise bahwa waktu itu kita dapat berita telah lahir anak pertama laki-laki. Karena waktu itu saya jauh di sana ya, jadi ikut mertua indah di orang tua saya di Tegal. Dia lucu ya, aktif gitu, dan mainan-mainannya juga dia cukup kreatif dan cukup cerdas. Karena masih kecil pun dulu saya suka kasih oleh-oleh yang sifatnya pendidikan, itu sudah pinter membaca, pinter menghafal, dalam arti kalau kita kasih ini nama binatang apa dia cepat sekali menangkap. Jadi memang agak sedikit cerdas lah ya anak itu. Di sepenggal kisah masa kecilnya, Demian memaknai tentang arti dingin sang ayah yang membuatnya berjarak, bagai langit dan bumi yang saling membutuhkan namun berjauhan. Awalnya kalau misalnya kita ngomongin bapak saya dulu ya, papa saya itu termasuk orang yang keras, sangat keras. Tapi dia berhasil mendidik anaknya seperti saya, seperti sekarang, dan juga adik saya. Dan papa saya itu terus terang sih zaman dulu sampai akhirnya saya kuliah tuh kurang deket sama bapak saya gitu. Karena papa saya tuh orangnya dingin, sosok yang dulu saya takut banget deh. Karena emang dulu dikit-dikit kalau salah, wah gitu lah. Jadi ada karate, ada barcagi semua keluar. Kalau mama juga sama, orangnya juga lumayan strict, ketat, tegas juga. Cuman lebih mungkin karena dia tiap hari sama kita, jadi lebih gampang berkomunikasinya gitu. Maksudnya hubungan sama saya sama ibu tuh emang lebih dekat. Sama papa dulu nggak terlalu dekat gara-gara tadi tuh. Karena bapak saya tuh galak, dulu sih image-nya tuh galak gitu. Kalau sekarang udah kita udah dekat gitu, nggak kayak zaman dulu waktu masih saya sekolah. Ya dia agak pendiam juga sih, dan nggak terlalu nakal lah, kesukaan nakal anak. Dia agak pendiam, dia asal dikasih mainan aja udah diem. Senengannya kan mobil-mobilan, di sampingnya banyak mobil-mobilan. Sedari kecil pula Demian diajarkan untuk berani dan konsekuen agar jiwa lelaki yang ia miliki tak bermanja-manja. Hukuman demi hukuman akan selalu menyertai jika Demian melanggarnya. Maka dengan berani pula ia diharuskan menghadapinya. Contohnya kalau misalnya kayak waktu masih SMP, misalkan kalau
kita maghrib itu belum di rumah, itu dikunciin. Jadi kita tuh di rumah, kita bisa kadang-kadang di luar nunggu sampai papa pulang. Jadi papaku tuh pulang sekitar jam 9. Misalkan jam 6 belum pulang, mamaku tuh ngunciin, tek-tek. Jadi kita nunggu di luar sampai papa pulang. Kalau papa udah pulang, biasanya dia marah, ya udah. Jadi itu yang paling nempel sama aku sendiri. Kadang-kadang juga kita pada saat selesai itu dikasih hukuman. Hukumannya kadang-kadang juga nggak, kalau diingat-ingat sekarang ya lucu. Jadi hukumannya lebih ke hal-hal yang membuat kita malu. Contohnya dulu ada kayak gelas itu ditaruh di tembok, terus kita suruh nunjuk, terus dilepas jangan sampai jatuh gelasnya. Jadi ditaruh di tembok, tunjuk, udah. Nanti itu posisinya adalah di ruang tamu, dimana ntar nggak lama ada tamu, kita nggak boleh turunin. Nah itu jadi lebih ke humiliating ourselves. Ya udah, terima aja. Keberanian seorang Demian bukan sekedar berani melawan arus, namun ia juga berani mengakui kelemahannya. Deretan angka-angka dalam aljabar dan aritmetika, begitulah Demian menyebut kelemahannya. Yang jelas semua yang berhubungan dengan angka pasti aku jelek. Karena nggak suka ngitung sesuatu yang nggak jelas untuk orang lain, kecuali duit sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang ranking, nggak pernah ranking. Yang terbaik aja dulu adalah ranking 15 besar. Itu waktu SD. Setelah itu nggak pernah. Yang jelas saya adalah anak yang standar-standar aja sebenarnya. Jadi karena aku ngerasa aku nggak pintar dalam matematika, aku nggak pintar dalam sejarah, geografi. Satu-satunya pintar adalah bahasa Inggris, nggak juga sih, so-so lah. Banyak yang nilai bagus, main bagus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, udah. Lainnya jelek. Si kecil yang pemberani itu hanya bisa pasrah dan terkesiap manakala di sebuah titik kehidupannya, vonis dokter meluncur menghujam hati. Paru-paru Demian bermasalah, maka sejak itu ia terpaksa berpisah dengan basket, olahraga yang begitu dicintainya. Tapi akhirnya pada tahun 98 aku harus berhenti main basket. Karena aku ada satu penyakit, sebenarnya bukan penyakit, cuma kelainan dari paru-paru. Namanya tuh pneumotoraks. Jadi di mana kondisi si paru-paru itu lebih lemah dibandingkan paru-paru orang biasa. Paru-parunya aku itu memiliki, jadi kalau misalnya paru-paru normal, anggaplah kayak balon, itu ada satu lapisan yang tipis, lebih tipis dibandingkan tempat-tempat lain gitu. Nah dia cenderung untuk bisa kempes, jadi bocor. Kalau balon tuh suka ada yang bocor bisa kempes, nah kayak gitu. Oh ya, paru-parunya ini Mbak, ada cairan. Waktu itu udah SMA kalau nggak salah Mbak ya, SMA baru masuk SMA apa ya. Pokoknya ada cairan itu Mbak, terus dioperasi, jadi disedot cairannya. Dibawa ke rumah sakit, ternyata udah telat, paru-paruku udah setengah. Jadi paru-parunya nggak bisa ngembang lagi karena ini rongga paru-paru, ini paru-paru. Dia kempes, pada saat udaranya keluar, dia terjebak di antara dinding paru-paru sama paru-paru, jadi paru-parunya nggak bisa ngembang. Nah paru-parunya, udaranya harus dikeluarin dulu supaya dia bisa ngembang. Gitu, istilahnya ditiup lagi. Tak ada kejadian yang tak membawa hikmah. Seperti hikmah menekuni sulap yang dilakoni Demian seusai dirinya tak lagi berlarian di lapangan basket. Saat itulah semilir angin keberanian masuk ke dalam alam pikir dan jiwanya, sekaligus memutar nyali untuk meyakini bahwa sulap adalah panggilan jiwa. Jadi setelah itu akhirnya basketnya udah enggak, mulai nih kegiatan lain di sulap. Terus mulai belajar ini, mulai coba beli sana, beli alat itu, belajar buku, ketemu komunitas, akhirnya bisa ketemu sama pesulap profesional gitu. Pada saat itu ketemu sama Deddy Kobuse. Mulai SMP itu dia selalu uang jajannya itu buat beli yang mainan-mainan sulap itu kan ada Mbak, yang beli asal beli itu aja, ya ini sendiri. Iya, belajar sendiri. Waktu kecil saya juga sering beliin kasetnya David Copperfield. Ya nih, kalau kamu mau ini coba pelajari. Walaupun kadang-kadang kita mabok karena bilnya kadang-kadang saya yang suka garuk-garuk kepala gitu.